Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kembali lagi di channel Jiwa Tutorial, tempat berkumpulnya para YouTuber pemula. Beberapa hari yang lalu saya ada teman curhat, ada Mas Bro niat banget nih bikin channelnya, sudah bikin video dengan tim profesional dengan kualitas video dan editing yang hasilnya bagus, desain thumbnail juga pro banget, full edit, bahkan saking niatnya sampai beli view, beli subscriber, pasang iklan karena pengen segera banyak yang nonton dan menghasilkan uang. Niatnya sampai offset gitu ya. Bisa ditebak yang terjadi sangat jauh dari harapan. Bahkan saat ini tes upload video tanpa diapa-apain video cuma dapat 1 view dari 1000-an subscriber. Itu tadinya sudah 2000 subscriber, tapi disikat sama YouTube karena ketahuan beli. Apa salahnya di sini beli view, beli subscriber, sudah jelas bikin channel rusak. Tapi ternyata bukan di situ masalahnya. Salahnya dalam memahami bagaimana YouTube itu. Jadi melakukan semua itu karena nggak paham. Walaupun punya tim produksi yang super komplit, dari syuting, editing, desain, ada semua. Percuma kalau kreatornya nggak paham. Mulainya gimana? Apa dulu yang harus dipahami, dilakukan, dan dipelajari? Sekarang ini kan banyak banget ya channel tutorial YouTube, jadi nggak ada alasan untuk bilang susah nyari sumber belajar. Ya memang sih, dari sekian banyak tutorial itu banyak juga yang sesat dan jahat. Tapi ada channel yang dibuat oleh YouTube sendiri, juga channel yang disupport oleh YouTube sebagai channel yang aman dan bagus untuk belajar gimana caranya nge-YouTube itu. Tapi mengapa masih ada aja yang belangsak, nyasar kemana-mana, kemudian ikutin tutorial yang kurang ajar gitu ya. Jadi kalau saya lihat sebabnya, ada yang karena memang polos tadi, nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu yang disampaikan orang-orang itu benar atau enggak. Apalagi di ini cepat ngenet dan semacamnya. Ada juga yang sebenarnya tahu, tapi karena banyak temennya yang ke sono, jadi ikut-ikutan. Ada juga yang terlalu pede gitu ya. Paling kalau saya beli view ya aman, semoga ya coba dulu gitu kan. Jadi kali ini saya akan kasih tips gimana yang benar itu, bagaimana memanfaatkan sumber informasi yang ada di internet untuk kemajuan channelmu. Yang pertama nih, yang harus dipahami oleh YouTuber baru adalah mau ngapain dulu di YouTube. Kamu harus pahami dulu, selama kamu tuh nggak punya alasan yang cukup kuat dan jelas, punya cita-cita misalnya, yang nggak akan punya pegangan. Contoh yang paling sering saya lihat, yang sering terjadi adalah mau bikin channel apa, mau share tentang apa, selesaikan dulu masalah itu. Gimana cara pelajarinya? Kamu ya tonton channel-channel yang sebenarnya sama dengan apa yang ingin kamu bahas. Mereka ngapain aja bisa dapat subscribernya berapa view-nya, benar kan? Bisa konsisten apa enggak? Browsing aja. Di situ saya jelaskan gimana ngatasin kebingungan saat menentukan jenis channel. Jadi pertama itu ya pelajari diri sendiri dulu, maunya apa di YouTube. Yang kedua, setelah beres dengan diri sendiri, barulah pelajari bagaimana cara kerja gitu. Gimana sih cara video itu dapat view? Apa itu watchtime? Gimana sih sistem rekomendasi YouTube? Itu lebih penting lagi. Apa sih maunya YouTube itu? Pelajari itu semua. Banyak sumber yang bisa kamu lihat, terutama dari sumber YouTube sendiri yang pastinya valid. Di channel ini juga sudah ada jelas banget ya bagaimana seharusnya, gimana YouTube itu bekerja. Kalau kalian luangkan waktu 1 jam sehari saja, itu nggak sampai seminggu kalian udah akan paham harusnya, atau paling enggak sudah ada bayangan lah YouTube itu maunya gimana sih, kerjanya gimana gitu ya.
Yang ketiga, kalian pelajari pedoman komunitas dan aturan YouTube, terutama masalah hak cipta, masalah konten yang dilarang, atau aturan monetisasi. Seminggu harusnya cukup untuk bisa paham apa yang boleh dan nggak boleh. Nggak usah terlalu parah juga sebenarnya. Banyak yang saya temuin ini mau bikin ini takut, bikin itu takut, aman nggak ya? Tapi nggak mau juga baca-baca gitu, nggak mau browsing-browsing. Susah kan, takut tapi nggak mau belajar, sudah tidur aja di kebun sana. Dan yang keempat, barulah masuk ke hal teknis seputar operasional YouTube. Bikin channel itu bagaimana, bikin banner, setting channel, apa itu beranda, apa itu YouTube Studio, fitur-fitur YouTube itu apa aja, menunya apa aja, upload video itu gimana, atak-atik aja sambil pelajarin pelan-pelan. Urusan operasional mengenai dashboard YouTube selesai. Saatnya memahami nyawa dari sebuah channel, yaitu video thumbnail dan video. Tinggal konsepin model video, cara syuting, editing, desain, thumbnail, dan SEO. Jadi pelajari mulai dari membuat konsep model video, cara syuting, editing, desain, thumbnail, SEO. Cari tahulah gimana sih bikin video yang punya retensi tinggi, yang rata-rata durasinya tinggi, yang disimak, thumbnail yang bakal diklik, itu sebabnya apa dan bikinnya gimana. Bagian ini sangatlah penting, kalian bisa pelajarin sambil praktekin, kemudian lihat hasilnya, ulangi lagi, perbagi, dan seterusnya. Ini semua proses panjang. Kalau nggak percaya silakan cek channel yang kamu suka lihat kapan mereka upload pertama kali, pasti di atas 1 tahun untuk bisa mencapai katakanlah 100.000 subscriber gitu ya. Kalaupun ada channel yang bisa cepat banget melejitnya, tapi ya nggak semua orang bisa seperti itu. YouTube itu lari maraton puluhan kilo, bukan sprint 100 meter. Kalau semua tadi sudah mahir dan channelmu udah mulai jalan, kemudian apakah cukup belajarnya? Ya pasti enggak. Ada satu hal yang harus kamu pelajari terus menerus, yaitu penonton. Ini yang enggak ada di tutorial manapun. Setiap penonton di sebuah channel itu unik. Bahkan untuk dua channel yang jenisnya sama pun, itu penontonnya pasti punya ciri khas. Jadi kelangsungan channelmu nanti agar bisa langgeng terus hidup cuma tergantung gimana kamu memahami penonton di channelmu. Penonton itu manusia ya, yang punya kemauan, punya keinginan, bisa bosan dan seterusnya. Dekati mereka sedekat-dekatnya biar kamu bisa paham dan bisa prediksi nih konten apa yang akan mereka nantikan. Pelajari step-step tadi. Kalau kalian suka sungguh-sungguh, cukup 3 bulan itu bisa bikin channel kamu dimonet. Nggak perlu pakai cara-cara instan, konyol dan aneh. Hasilnya pun akan lebih luar biasa, bahkan lebih dari yang kita harapkan. Rajin belajar, praktekin, ulangi, koreksi, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.